Kapten Muradi adalah seorang pahlawan dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada masa agresi militer Belanda. Ia adalah seorang komandan perang gerilya yang berasal dari Kabupaten Kerinci, yang ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama Muradi juga tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada khususnya, karena nama Muradi juga diabadikan dalam banyak nama jalan-jalan utama yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muradi dilahirkan di Desa Kototuo, Kewalian Depati 7, Kerinci Hulu, yang pada saat ini Desa Kototuo adalah salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Muradi dilahirkan pada tanggal 27 Januari 1927. Pendidikannya sekolah rakyat 6 tahun lalu, CPO di Padang, dan sekolah pertanian di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sewaktu Jepang masuk, ia bekerja sebagai guru pada Sekolah Guru Pertanian Kepahyang Curup, Bengkulu, dan pegawai muda di Inspeksi Pertanian Kerinci, Indrapura. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan Gyugun dengan pangkat Sersan Mayor. Sewaktu Jepang menyerah, ia menggabungkan diri dengan pemuda-pemuda lainnya dan ikut bertempur melawan Jepang bersama dengan Mayor A. Talib. Ia juga aktif dalam pembentukan BKR atau TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia yang sekarang. Ia juga menjadi tangan kanan dari Mayor A. Talib. Dengan terbentuknya Batalion Resimen 2 Divisi 9 Sungai Penuh oleh Mayor A. Talib, maka Muradi diangkat sebagai letnan atas jasanya dalam pertempuran. Kompinya kemudian diubah dengan Kompi 3 Batalion Sibinong dan pindah ke Padang sebentar di Sawah Lunto. Setelah itu, pasukan Muradi melaksanakan tugas operasi ke Maluku, memberantas pemberontakan Republik Maluku Selatan pimpinan Sumokil, kemudian kembali ke Padang dengan selamat. Pasukannya dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan belum sebulan ia berada di kota dingin ini, dapat lagi tugas harus segera berangkat ke Aceh untuk melakukan pembersihan terhadap gerombolan DI-TII pimpinan Tengku Daud Beureu. Disinilah ia gugur pada tanggal 1 November 1953. Nama Muradi mulai mencuat ke permukaan setelah dengan gagah berani ia menghadapi Belanda dengan sistem perang gerilya, serang dan menghilang. Taktik begini sempat mengkucar-kacirkan pertahanan Belanda di kota. Serangan dilakukan pada malam hari atau pada saat Belanda lengah. Serangan begini dapat pula terjadi di markas Belanda dan Jepang, seperti pada saat A. Talib bertugas di Kerinci. Terjadi penyerangan terhadap markas Jepang di Sungai Penuh, seperti dapat kita ikuti dalam kisah Mat'ani dalam buku biografi A. Talib. Sebuah catatan harian yang dibuat Muradi pada tanggal 10 Januari 1950 mengungkapkan bagaimana ia menyusun strategi gerilya melawan Belanda. Jabatannya pada waktu itu adalah Komandan Gerilya Kerinci, wakilnya adalah Letnan Alam Shah. Menurut catatannya, Belanda masuk ke Kerinci pada tanggal 24 April tahun 1949. 2 bulan kemudian, penguasa militer membentuk pemerintahan darurat yang mengangkat Muradi sebagai pimpinan dan Alam Shah sebagai wakilnya. Keputusan itu juga mengangkat Ali Umar sebagai Wedana Militer, mengangkat 3 camat militer atau camat perang masing-masing, yaitu Kerinci Hulu, yaitu saudara Alam Shah, Kerinci Tengah Depati Idris, Kerinci Hilir Haji Usman Jamal, dan Kayu Aro Riman. Diangkat pula 10 wali perang masing-masing, Kayu Aro Amin,
Sulak Samsudin, Semurup Musa dan Ismail, Depati 7 T. Muhammad Rum dan Azhari, Kemantan T. Rahman dan T. Nurdin, Rawang Budi Ussaman, Penawar Darwis, Sleman Hasan Basri, Tiga Helai Kain Haji Ilyas, dan Matsah Lempur Samin dan Abdullah Ismail. Muradi juga membentuk inti perjuangan untuk daerah Kayu Aro, Riman Amin, Sulak Samsudin, M. Derakat, dan Talib Rahman. Untuk Semurup ditempatkan Musa, Ismail, dan Desman, Belui, Yusuf, Nuryakin, Atalib, Usuluddin, Rais, Mendapo Al-Latif. Muradi juga mengatakan mengangkat anggota inti Tentara Pelajar Kerinci dengan Ketua Haji Muhammad Nursi, Wakil Kisro Koordinator Umar, anggota-anggotanya Sulaiman dari Kota Majidin, Maradi dari Belui, Sahbudin dari Rawang, A. Ripai dari Lempur, dan Yusuf Bakri dari Hiyang. Pada saat itu, daerah-daerah yang diduduki Belanda menurut catatan Muradi adalah Sungai Penuh, Sulak Deras, Semurup, Sungai Tutung, Sulak Deras, Senggarang Agung, dan Pulau Tengah. Muradi juga membuat garis pertahanan masing-masing mencakup perwalian Depati 7, Kemantan, Rawang, terus ke Tanah Kampung dan Penawar. Markas Komando Pertama di Sungai Medang pada bulan Juni 1949 dipindahkan Muradi ke Kota Panjang, Kota Tuo. Ia juga membuat catatan tentang kekejaman Belanda yang menarik salah seorang wali perang bernama Talib. Ditarik dengan jeep sampai meninggal dunia. Ia memberitahukan tentang akan adanya timbang terima pada tanggal 16 Desember 1949 oleh Mayor A. Talib dari Bukit Tinggi yang akan tiba pada tanggal 17 Desember 1949 di Sungai Penuh. Muradi juga merupakan salah seorang gerilyawan yang paling ditakuti Belanda. Mansur Ghazali, kini sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Kerinci, mengatakan kepada penulis tentang karakteristik Muradi. Orangnya tegas, tak jauh wataknya dengan Jenderal A. Talib. Karena kegigihan perjuangan Muradi, maka A. Talib pada waktu itu berpangkat mayor sebagai Komandan Resimen 2. Memindahkan Muradi yang berpangkat Letnan 2 dari Mukomuko ke Kabupaten Kerinci. Selanjutnya Muradi diangkat pula menjadi ajudannya yang menggantikan Muradi di Mukomuko Letda Umar Ali dan ditempatkan di bawah Kompi 2 Tapan pimpinan Letu M. Deri sampai akhir tahun 1949.